Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhri Maulana Firjatullah akan mempresentasikan materi tentang perdebatan sastra kontekstual. Langsung saja kita ke materinya. Perdebatan sastra kontekstual. Sastra kontekstual itu apa sih? Sastra kontekstual adalah gerakan kesusastraan yang berawal dari pemahaman bahwa nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara Sarasehan Kesenian Sastra Kontekstual di Surakarta pada tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 1984 oleh sastrawan Ariel Haryanto dan Arif Budiman. Perkembangan sastra modern Indonesia memiliki kecenderungan ke barat-baratan. Setidaknya itulah yang diembuskan dalam gerakan-gerakan sastra kontekstual. Sastrawan Indonesia belum memiliki jati dirinya dengan karya-karya yang lahir. Dampaknya, status quo atas nilai-nilai kesusastraan hanya ditentukan oleh segelintir orang yang sudah berada di kelasnya. Kenyataan inilah yang membuat beberapa orang menjadi prihatin dan menanyakan kembali secara radikal, apa sebenarnya penyakit yang menghinggapi kesusastraan Indonesia sehingga terus kerdil dan malah tidak tumbuh. Pengaruh politik kolonial pada tahun 1920-an berhasil menumpas tumbuhnya kesusastraan nasional berbicara tentang kemerdekaan bangsa. Sebagai gantinya, ditumbuhkan kesusastraan berorientasi barat yang mengembus-embuskan keuniversalan nilai-nilai sastra, sehingga sastra tidak lagi berbincang tentang perjuangan bangsa menyongsong kemerdekaan. Nilai-nilai sastra semestinya terikat waktu dan tempat. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berubah sepanjang sejarah, berbeda dari suatu tempat dan tempat lain, dari waktu ke waktu, dari kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya yang mencakup suku, agama, dan kelas sosial. Hanya dengan mengakui kenisbian semacam itu, sastra dapat berkembang di bumi yang nyata, bukan dunia yang hanya didambakan. Hal lain yang mendorong munculnya pemahaman tentang sastra kontekstual adalah lahirnya teori sastra kelas menengah kota, yaitu mereka yang tinggal di kota-kota besar berpendidikan sastra, baik itu pendidikan formal maupun informal. Gagasan sastra kontekstual sebenarnya tidak bermaksud menggempur eksistensi status quo mereka, melainkan menempatkannya di dalam konteks sebenarnya, yakni bahwa mereka merupakan sastra yang berkembang di kelas menengah kota-kota. Mereka memiliki hak hidup, yakni dalam konteks lingkungan pembaca. Yang perlu diluruskan hanyalah pemikiran bahwa hanya sastra mereka lah yang boleh dinamakan sastra. Jadi ada rasa keegoisan dalam diri mereka bahwasanya sastra itu ialah sastra mereka. Di luar itu tak ada sastra. Gerakan sastra kontekstual memiliki tujuan ingin membuka daerah-daerah kesusastraan baru yang selama ini tidak terlihat karena tertutup bayang-bayang sastra kelas menengah kota dengan doktrin nilai-nilai universalnya. Disinilah peran dapat dimainkan oleh para redaktur budaya, karena titik mereka berpengaruh dalam menentukan perkembangan kesusastraan modern di Republik Indonesia. Melalui tangan mereka, karya-karya sastra disebarluaskan. Gagasan ini sekaligus memberikan kesadaran kepada sastrawan muda agar berani menciptakan karya-karya sastra, jangan malu berkarya. Dan karya sastra tersebut didasari kenyataan sosial yang mereka alami sehari-hari dengan bahasa yang mereka pergunakan. Karena hanya dengan cara ini, mereka akan menjadi diri sendiri dalam menghasilkan karya sastra. Demikian presentasi saya, semoga teman-teman dapat memahaminya walaupun singkat. Insya Allah jelas dan teman-teman dapat paham dan menjadi lebih tahu mengenai perdebatan sastra kontekstual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.